친구들, 안녕하세요. 저는 유리아입니다. 오늘은 기분이 어떠세요? 좋은 하루입니까? 아니면 피곤합니까? 암튼 문제가 있어도 항상 자신에게 감사하는 것을 잊지 마십시오. 건강 조심하시고 항상 화이팅합니다. Annyeong, sarangeyo. Nah, dari video tadi, aku Yulia Hermawati akan menjelaskan atau berbagi pengalaman aku bagaimana sih belajar bahasa Korea secara otodidak. Jadi, yuk simak aja videonya. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih? Bahasa Korea merupakan bahasa tertinggi ke-13 yang paling banyak digunakan di seluruh dunia saat ini loh. Berdasarkan data, terdapat sekitar lebih dari 70 juta penutur asli baik dari Korea Utara, Korea Selatan, Cina maupun di berbagai negara lainnya. Berkembangnya tren K-pop maupun K-drama menjadi salah satu kegemaran para pecinta Korea, membuat banyak orang non-Korea ini semakin tertarik untuk mempelajari bahasa yang satu ini. Contohnya aku sendiri. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian saat nonton drama Korea itu langsung keselibet gitu? Gimana ya rasanya nonton drama Korea tanpa subtitle? Atau nonton live streaming idol Korea tanpa harus menunggu lama translate dari bahasa Korea ke Indonesia? Nah, itu adalah salah satu motivasi saya untuk belajar bahasa Korea. Setelah hal itu lalu muncul di kepalaku, where should we start? Bagaimana kita memulai bahasa Korea ini? Dulu aku punya seorang teman yang aku kenal di salah satu media sosial Twitter. Aku tanya ke dia, apa sih hal yang harus pertama atau utama yang kita pelajari dalam menguasai bahasa Korea ini? Lalu dia bilang, kalau mau belajar bahasa Korea, yang paling pertama yang harus kita kuasai adalah Hangul atau sistem penulisan bahasa Korea. Untuk mempelajari Hangul ini bisa hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja loh teman-teman. Nah, untuk awal mempelajari Hangul ini, aku ada rekomendasi buku bahasa Korea karya M. Hasan Hwang. Di sini itu sangat lengkap teman-teman. Hal yang pertama yang paling mudah untuk mempelajari Hangul ini, coba deh kalian tulis nama kalian di dalam bahasa Korea. Contohnya nama aku, Yulia. Atau hal-hal sederhana lainnya seperti menuliskan nama idol K-pop kesukaan kalian. Hal kedua yang harus kita pelajari untuk belajar bahasa Korea adalah kosakata. Kuncinya supaya kosakata ini mudah menempel dan mudah diingat adalah dengan terus terekspos bahasa Korea setiap harinya loh teman-teman. Contohnya yaitu dengan menghafal 100 kosakata penting lebih dulu teman-teman. Aku dulu mempelajari kosakata ini dengan benda-benda yang ada di rumah. Benda-benda yang ada di rumah aku tempelin dengan stick note yang berhubungan dengan bahasa Korea. Yang ketiga adalah tata bahasa. Tata bahasa ini menurut aku adalah tahapan yang cukup sulit ya teman-teman. Nah, aku biasanya mempelajari atau untuk memperdalam tata bahasa Korea ini, aku belajar dari drama Korea. Nah, dari drama Korea ini biasanya aku menuliskan kembali percakapan yang ada di drama Korea tersebut. Biasanya aku menuliskan dalam Hangul, lalu aku terjemahkan terlebih dahulu, lalu biasanya dihafalkan untuk menambah beberapa kosakata juga. Nah, kosakata dan tata bahasa ini sangat penting loh teman-teman. Jika diibaratkan, tata bahasa adalah resep, kosakata adalah bahan. Jika ada bahan dan tidak ada resep, maka tidak akan ada hasil, bukan? Nah, begitu pula sebaliknya. Untuk melatih speaking dan listening, aku biasanya menggunakan beberapa aplikasi, contohnya Spotify. Spotify ini ada fitur podcast loh teman-teman. Nah, di podcast ini biasanya beberapa orang ada yang menggunakan bahasa Korea. Nah, di sana biasanya aku sebelum tidur mendengarkan podcast-podcast itu untuk menambah bagaimana sih pengucapan bahasa Korea ini yang baik dan benar. Selain dari buku, aplikasi, dan hal-hal yang aku sebutkan tadi, ada banyak loh di YouTube juga
para influencer yang menerangkan atau memberikan trik-trik bagaimana sih kita belajar bahasa Korea. Nah, pokoknya kita hanya niatkan saja terlebih dahulu, luangkan waktu kalian untuk mempelajari bahasa Korea ini. Atau ingin belajar bahasa Korea bareng aku? Ayo, pokoknya bahasa Korea itu gampang loh, gampang susah sih teman-teman. Aku juga di sini masih belajar, jadi kita sama-sama belajar. Ya, ayo. Pokoknya ayo.